Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 8 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sementara Yesus berbicara, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbe jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kepala rumah ibadat adalah seorang pejabat terpandang dan berkedudukan dalam masyarakat Yahudi. Ia biasa dihormati orang, namun anaknya meninggal dunia. Jabatan dan kekuasaannya tidak sanggup menyelamatkan anaknya. Dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, ia datang menyembah Yesus dan menyampaikan imannya. "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Hanya orang yang benar-benar beriman teguh yang sanggup mengeluarkan pernyataan ini. Selanjutnya seorang ibu yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun begitu terpesona pada Yesus yang berkuasa. Bahkan karena keterpesonaannya itu ia berpikir bahwa hanya dengan menyentuh jumbe jubahnya saja ia akan sembuh. Dan keyakinannya sungguh benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, betapa bahagianya sang kepala rumah ibadat dan ibu yang sakit pendarahan, karena iman mereka menyelamatkan. Anak sang kepala rumah ibadat itu hidup kembali, dan ibu yang sakit pendarahan itu sembuh. Pengalaman dua orang ini sungguh membenarkan kesaksian Nabi Hosea tentang perhatian dan kasih sayang Allah, yang bahkan memperhatikan umat manusia laksana istrinya. "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Marilah kita belajar beriman teguh, sebagaimana kepala rumah ibadat dan ibu yang sembuh dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya Tuhan, tambahkanlah dan kuatkanlah iman kami, agar kami semakin kukuh, kuat mempercayakan diri kepadamu. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus
kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia. Jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.